Sip. Oke, Mas Doni, Mbak Intan, apa kabarnya nih? Baik. Hari ini kita diberikan kesempatan ngikutin aktivitas kalian, Mas Doni yang punya tim baseball ya Mas ya? Kalau boleh, Iya. bener kan ya punya tim baseball? Mas Doni, ini di sela kesibukannya hari akhir pekan gitu. Ini memang jadwal latihan itu khusus di akhir pekan juga nggak sih? Dan boleh tahu nggak sih nama tim baseballnya apa Mas? Boleh tahu Mas? Oke. Tim baseball ini namanya Jakarta Citas. Ya, kalau latihan memang kita di akhir pekan, jadi di Sabtu dan Minggu gitu ya. Karena kebetulan sekarang lagi bulan puasa, jadi kita juga latihannya di sore hari. Ya, sore hari menjelang setelah menjelang buka dan setelah buka puasa. Seperti itu. Kalau biasanya sih kita latihannya di pagi hari. Oh. Gitu. Dan Mbak Intan setiap weekend juga nemenin suami kah buat melatih tim baseball ini? Kadang-kadang sih, nggak tiap weekend juga sih, tapi mau sih Jadi maksudnya suka ngajak anak-anak juga nggak sih ngenalin? Ini kan profesi dulu ayahnya nih gitu. ya. Kalau anak-anak sih pasti ikut ya, karena anakku yang kecil juga sekarang main main baseball juga untuk tim yang di bawah ya, kecil ya gitu. Jadi anakku yang kecil itu ngikutin jejak papanya, sukanya baseball. Jadi ketika papanya melatih, kebetulan anak saya yang kecil juga main, tapi pelatihnya bukan papanya. beda pelatih. Mas Doni ini ngejalanin tim Jakarta Citas ini sendirian kah atau sama siapa aja, dan tujuannya apa waktu itu buat tim baseball ini? Kalau klub tim ini kan memang waktu itu ini oleh ayah saya gitu ya, udah lama gitu. Terus dia yang mendirikan klub ini gitu loh. Jadi saya juga nerusin lah istilahnya. Jadi kalau tujuan dari awalnya kenapa didirikan klub ini memang ingin membuat kegiatan baseball untuk anak-anak di Indonesia lah. Itu tujuan utamanya. Lalu yang kedua juga kita ingin membangun karakter untuk anak-anak kita ini, membangun karakter jadi lewat olahraga baseball gitu. Jadi bukan hanya bermainnya saja, cari menang atau kalah, tetapi juga bagaimana karakter dalam olahraga itu sendiri gitu ya, disiplin, tepat waktu, bekerja keras, dan giat dan segala macam dalam olahraga. Dan ini maksudnya diikuti sama anak-anak usia berapa aja sih Mas? Kenapa? Usia berapa aja kategorinya ikut? Dari kecil ada, dari umur 5 tahun sampai 8 tahun, lalu juga ada yang besar sampai di 17 tahun. Jadi ada kelompok-kelompok umurnya gitu ya, jadi macam-macam lah. Jadi ada minor, ada major yang U12, lalu ada junior yang di U15, lalu juga ada yang dewasa yang sampai U18 gitu. Oh gitu. Mas, ini untuk mencari bibit-bibit atlet gitu dari usia-usia dini susah nggak sih Mas? Ya susah-susah gampang ya. Jadi memang kita berusaha mencari lewat sekolah-sekolah, juga lewat teman-teman mungkin yang punya kenalan yang mungkin anaknya mau berolahraga gitu. Karena ya kita coba memperkenalkan baseball gitu ya, karena memang baseball juga sudah bermain di luar negeri banyak ya profesionalnya, dan juga memang manfaatnya gitu selain olahraga baseball sendiri, juga olahraga itu sendiri kan penting lah buat anak-anak saya rasa. Oke. Terus sudah berapa lama Mas ini klub ini berjalan dan hasilnya sudah melahirkan bibit-bibit atlet baru kah yang sudah mewakili Indonesia gitu di kancah negara, atau mungkin mengikuti kejurnas gitu? Iya, klub ini kan saya bersama teman-teman rekan-rekan juga yang dulu bermain bersama lah ya. Jadi ini dari dulu sudah banyak pemain yang bermain di tim nasional banyak ya, seperti saya sendiri main tim daerah juga, pernah ikut SEA Games, pernah ikut di PON juga, terakhir di PON Papua ikut gitu ya. Jadi sudah cukup banyak, tapi memang sekarang banyak dari pemain tersebut sudah berkeluarga gitu ya. Jadi sekarang kita lagi mencoba mendidik, bikin bibit-bibit baru lah. Jadi tujuannya supaya mereka nanti juga jadi pemain daerah, pemain nasional juga, pemain tim Indonesia. Tapi susah nggak sih Mas kayak ngebangun karakternya gitu, sementara kan generasi Z sama generasi dulu kan beda ya untuk karakternya, terus juga pergaulannya seperti apa gitu. Susah nggak sih, cukup susah nggak sih? Tantangan sendiri ya gitu ya, mungkin apa yang dulu kita terima waktu kita jadi pemain dari pelatih memang berbeda, dan cara menghandle anak-anak ini memang berbeda, jadi harus
ada pendekatan tersendiri gitu. Jadi itu tantangan yang menurut saya seru dan menarik untuk kita belajar gitu ya, sehingga supaya mereka juga bisa dapat karakter yang ingin kita bina. Karena sekarang kita tahu mungkin banyak dengan adanya gadget ya, jadi karakter-karakternya jadi berbeda gitu, karakter dengan gadget dengan olahraga itu beda gitu. Banyak diskusi sama istri nggak sih sama Mbak Intan untuk kayak ngeluruhin apa maksudnya membuat karakter anak tuh biar bisa ngikutin rootsnya gitu untuk jadi atlet gitu. Banyak nggak sih diskusi? Iya, ya itu saya sering diskusi sama Intan di rumah. Dia menanyakan gitu kan, akhirnya dia juga kasih contoh ketika kita menghadapi anak-anak di rumah juga lah. Jadi dia juga banyak kasih masukan ya kan, hanya teman-teman juga dan segala macam. Jadi mainan jadi tempat curhatnya Mas Doni juga untuk ngejalanin. Iya. Ya karena dia jika ada sesuatu, misalkan ada masalah ataupun meminta opini, pasti dia juga bertanya sama saya gitu. Jadi ya sebisa mungkin apa yang bisa saya bantu, saya coba kasih suggest ke Doni. Ya saling komunikasi satu sama lain, saling membantu. Ya mainan jadi suka olahraga juga nggak sih, maksudnya jadi suka baseball juga nggak sih semenjak nikah sama Mas Doni, terus anaknya juga ngerusin lagi kan? Kalau saya jujur kurang bisa main baseball. Oke. Gitu. Mungkin olahraga lain iya, tapi kalau baseball kayaknya harus banyak latihan. Gitu. Belum bisa dan masih masih ragu buat terjun ke lapangan. Doni ini kan ada juga di Citas itu kan ada tim After Hour ya, yang isinya slow pitch lah, yang isinya pemain-pemain orang-orang kantoran. Jadi mereka juga sebenarnya belum bisa banget bermain baseball gitu, tapi mau belajar dari awal gitu untuk mengisi kekosongan. Jadi ya memang saya udah ajak Intan juga supaya main. Saya belum mau. Saya bilang ya memang kita semua juga lagi belajar gitu. Jadi yang main sore hari di weekdays gitu ya, untuk orang-orang kantoran, orang-orang yang baru belajar ingin mengenal olahraga ini. Karena taunya olahraga ini susah, cepat, bolanya cepat dan ya kayaknya susah lah. Tapi ternyata dengan olahraga slow pitch yang kita bikin di weekdays di hari Kamis gitu, habis malam, jadi orang pulang kantoran bisa main, bisa cobain gitu. Jadi tujuannya memang memperkenalkan